Hai, masih denganku Siska Novi di YouTube Cerita Siska Official. Pada kesempatan kali ini, aku akan memberikan kalian sajian cerita menarik. Dan kali ini yang aku bahas adalah tentang pesugihan. Cerita ini aku dapat dari salah satu narasumber aku yang memang keluarganya pernah melakukan pesugihan. Dan tumbalnya itu nggak main-main, anaknya sendiri, anak yang paling bungsu. Bagaimana keseruan cerita ini? Tonton video ini sampai habis, jangan di skip. Jadi narasumber aku kali ini namanya Harun. Harun ini perempuan ya, jadi kita panggil Mbak Harun. Dia menceritakan pengalaman pahit yang pernah dia rasakan waktu itu. Dia ini adalah anak dari seorang pengusaha yang paling kaya di kota S. Nah, saat dia tinggal di kota S, dia itu masih sekolah menengah pertama, SMP. Gak ngerti kenapa, tiba-tiba itu ada masalah besar yang terjadi pada keluarganya. Akhirnya, setelah masalah tersebut, mereka pindah ke kota M. Dan akhirnya sang ayah, anggap saja namanya Pak Atma gitu. Pak Atma ini ketika pindah di kota M ini bukannya malah kayak minus gitu ya, penghasilannya itu minus, malah meroket tinggi. Namun yang terjadi malah membuat Mbak Harun ini bertanya-tanya saat kondisi ekonomi atau usaha dari orang tuanya itu meroket tinggi. Adiknya ini yang bernama Naga, aku sebut Naga ya, gak aku sensor, memang namanya itu Naga. Naga ini anak bungsu dari 3 bersaudara dan Mbak Harun ini yang nomor 1. Naga ini tiba-tiba terserang penyakit yang aneh. Padahal dia itu adalah anak yang paling sehat banget dan dia itu cukup aktif banget sebagai anak. Gak ngerti kenapa setelah pindah ke kota M dan kondisi ekonomi dari orang tuanya itu meroket tinggi, tiba-tiba Naga ini mengalami kejadian yang menurut Mbak Harun itu aneh. Jadi Naga ini sakit kan? Sakit itu bukan malah sakit yang kayak sakit biasa gitu. Sakitnya itu berat-berat. Ya nggak ngerti kenapa ya. Saat itu Mbak Harun bertanya, mungkin sedang dikasih cobaan karena memang nggak mungkin Tuhan itu memberi rezeki tidak diimbangi dengan kesulitan yang lain. Akhirnya Mbak Harun waktu itu nggak mikir aneh-aneh dengan kondisi adiknya yang sakit seperti itu. Hingga suatu ketika sang adik ini jatuh sakit lagi. Nah, kali ini sakitnya itu adalah stroke ringan. Mbak Harun itu cuma bisa ngelus dada ya karena nggak tahu kenapa sejak pindah ke kota M, adiknya ini sering banget sakit-sakitan gitu loh. Terus setiap adiknya ini jatuh sakit, pasti ekonomi dari orang tuanya itu malah melebar kayak semakin cerah gitu, semakin banyak keuntungan mereka. Bahkan mereka itu sampai ya dibilang orang kaya lah ya, kaya banget. Nah, ini Mbak Harun ini udah ngerasa kayak ada yang aneh ya. Ya udahlah, untuk saat ini dipendem aja dulu karena memang nggak tahu, untuk menuduh pun juga nggak bisa sembarangan karena watak dari Pak Atma ini sangat keras sekali. Suatu ketika
Mbak Harun ini tiba-tiba diajak nih sama bapak ibunya, diajak ke sebuah acara yang ada di pantai selatan. Bingung dong ya, karena memang mereka ini orang style orang kota banget gitu loh. Jadi kalau ada apa kayak semacam apa ya, kayak semacam tingkah laku atau kebiasaan yang tiba-tiba ke pantai selatan dengan tanda kutip, Mbak Harun ini seperti kayak, ih, ngapain sih bapak ibu ini? Orang yang stylish banget, masa iya sih berbau seperti itu gitu. Adalah prasangka seperti itu. Namun Mbak Harun ini nggak kayak mau ngungkapin gitu, karena dia itu lebih memilih diam daripada eh, berkata-kata saat itu. Dan akhirnya ikut aja lah apa kata bapaknya. Karena dia juga gimana ya, jadi anak itu manut gitu loh. Jadi nggak bisa berontak. Tiga anaknya ini manut banget ke bapaknya. Bapaknya ini sangat keras banget. Bapak Atma ini sangat keras banget dan menjunjung tinggi kesopanan di dalam apa keluarganya. Nah terus nih ya, karena udah diajak sama bapaknya ini, Mbak Harun langsung dong eh siap-siap gitu, disuruh pakai kebaya nih dari rumah, disuruh pakai kebaya warna hitam, dan sama ibunya itu memang udah disiapin. Jadi anak-anaknya itu ikut. Nah, si Naga ini malah nggak boleh ikut. Dia tetap tinggal di rumah. Dan ada dua pembantunya yang memang nanti mengurus kebutuhan Naga di belakang. Nggak ngerti kenapa Mbak Harun ini kayak mikir gini, bapak ini gimana sih? Bapak ibu ini gimana sih? Ninggalin anak sakit di rumah sendirian, kok kayak nggak ada beban sama sekali gitu. Tapi cuma dibatin aja sama Mbak Harun. Dia juga mau ngomong ke bapaknya itu kayak nggak berani. Akhirnya dengan perasaan yang ragu-ragu, ninggalin adiknya yang dia sayang banget di rumah sendirian sama pembantu. Akhirnya udahlah, berangkat aja gitu. Akhirnya berangkat lah. Di tengah perjalanan, Mbak Harun ini udah penasaran banget ya. Karena memang nggak pernah loh selama ini itu pergi ke pantai dengan dress code kebaya hitam seperti itu. Sampai ini kita mau ngapain sih? Mbak Harun itu seperti itu karena memang ini baru pertama kali mereka diajak untuk menghadiri acara dengan pakaian yang seformal itu, sekental itu. Dan saat itu memang saat di tengah perjalanan Mbak Harun ini bertanya kepada bapaknya. Dia memberanikan diri untuk bertanya seperti ini. Pak, sebenarnya kita mau kemana sih? Kok tumben Bapak ngajak kita tanpa Naga ke pantai selatan? Memang malam-malam begini kita harus nemuin siapa, Pak? Dan bapaknya ini nggak menjawab. Dia cuma menghela nafas yang panjang gitu. Cuma sikap dan wibawanya itu sangat tenang sekali bapaknya Mbak Harun ini. Nah karena nggak dijawab sama bapaknya, akhirnya Mbak Harun diem nih. Dah nyaksiin perjalanan yang sangat amat panjang banget saat itu. Nah ternyata pantai yang mereka kunjungi itu bukan pantai yang apa ya, kayak bukan pantai yang biasanya orang-orang datangi gitu. Jadi untuk ke pantai ini itu melewati hutan yang sangat gelap sekali dan memang
perjalanan untuk ke sana itu amat sangat minim ya, minim penerangan. Entah waktu itu Mbak Harun cuma bisa, dia sebenarnya kita mau ketemu siapa sih? Kok sampai dijabanin gitu loh malam-malam ke pantai dengan pakaian yang seperti ini. Nah akhirnya selama sekitar 4 jam perjalanan waktu itu sampailah di sana, dan sampai di sana itu tengah malam, jam 12 malam. Nah di sana udah ada laki-laki pakai belangkon yang memakai pakaian yang sama seperti mereka. Dia itu nungguin kedatangan Mbak Harun sama keluarga. Udah kelihatan gitu dari jendela itu, dari jendela mobil, Mbak Harun itu udah ngeliat siapa itu laki-laki ya. Nah bapaknya Mbak Harun itu langsung bilang kayak gini, itu Pak Kuncen yang bakalan punya hajat habis ini sama kita. Mbak Harun cuma diem dong ya, karena memang nggak ngerti tujuannya saat itu ngapain, juga nggak dikasih tahu sama bapaknya. Akhirnya ya yang bisa dilakukan oleh Mbak Harun saat itu ya ikut aja apa yang dikatakan bapak ibunya, itu dia ikut aja. Nah setelah memarkirkan mobil, mereka turun nih dari mobil, terus jalan mendekati Pak Kuncen yang udah nunggu mereka, namanya Pak Joko. Nah Mbak Harun ini ngelihat bapaknya itu kayak udah kenal lama gitu sama Pak Kuncen ini, bahkan jabatan tangan itu sampai lama banget. Gak ngerti apa ya yang mereka omongin, karena memang udah bisik-bisik gitu, Mbak Harun gak kedengeran. Tapi dari tatapan matanya itu kayaknya ada makna lain nih di pertemuan hari ini. Nah setelah mereka berbincang, tiba-tiba Mbak Harun dan kakak adiknya ini disuruh masuk ke salah satu punden yang memang apa ya, hanya orang-orang tertentu yang datang ke sana. Nah punden ini namanya itu lingsir, punden lingsir. Jadi punden ini itu memang enggak sembarangan orang yang bisa masuk ke sana. Dan yang ke sana, riwayat dari punden tersebut itu dikunjungi oleh beberapa orang yang ternama. Salah satunya adalah bapak dari Mbak Harun saat itu. Nah, sebelum masuk ke punden tersebut, anak dua ini diperingatkan nih sama bapaknya. Bapaknya Mbak Harun itu bilang gini, kalian berdua hati-hati kalau ngomong. Jangan pernah mengeluarkan kata-kata sepatah kata pun. Jangan pernah bertanya apapun ketika masuk ke sana. Jadi apa yang kalian lihat harus tetap menjadi rahasia. Itu katanya bapaknya Mbak Harun. Nah akhirnya Mbak Harun ini ya udah mau mengikuti arahan dari bapaknya ini. Dan saat itu memang jarak parkiran ke punden tersebut itu agak jauh ya, karena memang punden itu ada di apa ya, kayak berada di tengah pulau gitu, tapi bukan pulau tersendiri gitu, harus nyebrang pakai kapal gitu, enggak. Jadi memang ada pulau antara pantai yang dibuat parkiran itu tadi ke pulau ini itu hanya dibatasi oleh aliran, entah itu sungai atau apa nggak ngerti aku, pokoknya ada aliran air gitu katanya. Hanya sekitar 200 meteran antara tempat yang di tempat satu ke tempat dua ke pulau ini. Nah di pulau ini itu katanya nggak ada yang berani untuk berkunjung ke sana.
Nah, di tempat satu ini memang apa ya, pantai ya, sama-sama pantai tapi beda gitu, dibedakan oleh apa, muara satu ini. Nah, akhirnya mereka cepet-cepet nih, apa, nyebrang ke pulau ini dan ke Punden, untuk masuk ke Punden karena memang jam yang udah ditetapkan untuk melakukan ritual itu udah mepet nih. Mbak Harun waktu itu tergesa-gesa karena memang bapaknya ini tiba-tiba kayak lari gitu, ngejar jam. Nggak hanya pesawat aja ya yang ngejar jam, ritual pun harus mengejar jam. Nah, mereka agak berlari, ya sedikit lah, sedikit berlari gitu untuk bisa sampai ke pundennya. Dan dari lari itu sampailah di punden itu. Nah, Mbak Harun ini kayak kaget gitu loh. Kok ada rumah sebagus ini ngadep ke laut? Rumahnya itu kayak rumah kayu gitu loh. Rumah emang udah semuanya itu terbuat dari kayu semua. Kayaknya kalau nggak salah Mbak Harun waktu itu ngomongnya itu kayu jati. Nggak tahu lagi sih ya kalau bukan kayu jati. Nah, rumah ini itu semacam rumah kayak joglo ya. Kalau kalau joglo sih nggak, katanya. Nggak tahu sih, kata Mbak Harun saya emang udah hampir mirip kayak joglo gitu. Ngadepnya ke pantai. Nah, di situ pintunya ini kebuka lebar gitu. Nah, Mbak Harun waktu jalan, nggak ngerti kan, memang jalan waktu itu dari samping, samping kiri. Pintunya itu udah kebuka lebar, dan saat Mbak Harun sampai nih di depan pintu, tuh udah kaget banget Mbak Harun. Ada perempuan di suatu lukisan duduk gitu sambil megang macan putih, anak-anak macan putih. Tatapannya itu kayak tatapan apa ya, kayak serem gitu. Terus Mbak Harun itu ngerasa kayak lukisan itu hidup. Ya udahlah, akhirnya karena penasaran dengan lukisan itu, Mbak Harun ini sempat tanya ke bapaknya, Pak, kapan masuk gitu. Dibilangin kamu itu jangan omong apa-apa. Bapaknya itu kayak gitu. Ya udah, akhirnya diem dong Mbak Harun, nunggu waktu, dipersilakan masuk, dan akhirnya setelah melakukan ritual pertama, mereka semua masuk ke dalam punden itu. Yang di dalam itu nggak ada apa-apa, cuma kursi, terus lukisan itu tadi yang ada di tengah, pas jejer lurus di pintu, terus ada perapian di sebelah pojok kanan, nggak ada apa-apa lagi. Nah, Mbak Harun waktu itu juga kaget ya, ih, ngapain di sini gitu kan? Apa kita mau nginep atau kita mau refreshing di sini atau gimana gitu kan? Ya udah, mungkin emang bapaknya itu ada apa ya? Ada niat lain yang memang nggak dikatakan kepada Mbak Harun. Jadi waktu ngelihat ada rumah nih semacam kayak wisma, Mbak Harun ya udah kayak ngerasa, wah mungkin Bapak ini sedang ngajak kita refreshing sebenarnya gitu. Nah, ternyata setelah itu ada sesuatu yang membuat Mbak Harun terkejut, di mana sang bapak itu tiba-tiba ngambil bunga, terus ambil tanah gitu. Nggak tahu itu tanah apa. Dia ambil di salah satu bungkusan putih, terus dikasih ke pak kuncennya itu tadi. Dikasih ke pak kuncennya, terus sama pak kuncennya itu diambil dan dibuka nih kain itu, isinya tanah merah gitu pokoknya. Nggak tahu itu tanah apa, nggak tahu. Barun dan adiknya itu waktu itu cuma bisa menyaksikan ya.
Dan akhirnya tanah itu langsung ditaruh di sebuah kendi. Nah, terus tiba-tiba Mbak Harun ini disamperin sama Pak Kunciannya ini tadi. Terus rambutnya dipotong sedikit. Adiknya juga dipotong sedikit, terus rambutnya ini dimasukin ke dalam kendi. Wah, Mbak Harun kaget dong. Wih, ini ngapain ada gini-ginian gitu. Dia udah ngelirik ke bapaknya itu dengan tatapan yang udah tajam dan risih. Tapi bapaknya itu cuma ngasih syarat kayak, udah lakuin gitu. Udah akhirnya ikut aja gitu. Mbak Harun waktu itu ngelihat rambutnya dipotong sedikit sama Pak Kunciannya dimasukin ke kendi itu tadi yang berisi tanah. Setelah itu nih, tiba-tiba si bapak ini gini, dibawa Pak Kunciannya ke bilik belakang. Gak tahu bilik belakang ini apa, gak ngerti. Memang ada satu ruangan yang khusus hanya orang laki-laki yang bisa masuk ke sana. Perempuan gak boleh. Meskipun adik Mbak Harun ini laki-laki itu nggak boleh. Jadi memang kepala keluarganya ya yang boleh masuk. Dan itu waktu itu lama banget. Bapaknya ini nggak keluar-keluar waktu itu. Nah, setelah keluar nih, sang bapak itu tiba-tiba bawa 3 papan kayu. 3 papan kayu yang nggak ngerti fungsinya mau diapain tuh. Papan kayu itu tadi. Yang Mbak Harun cuma celinguk nggak ngerti kan ya, ini cuma jauh-jauh ke sini hanya pengen ngambil papan kayu gitu. Kan nggak tahu ya. Udah, akhirnya setelah ritual itu selesai, pulanglah mereka. Ya udah, cuma kayak gitu doang. Pulang, Mbak Harun ya udah bernafas lega ya, karena memang nggak melakukan hal-hal yang aneh lah, pokoknya nggak kelebihan batas gitu. Di sepanjang perjalanan pulang itu Mbak Harun juga tidur dan dia kayak lega gitu. Memang nggak ada yang aneh-aneh lah dilakukan sama kedua orang tuanya. Nah, kemudian hari berlalu. Dah, Mbak Harun itu udah nggak mikirin ritual yang kemarin udah bikin dia jantungan itu, udah nggak kepikiran lah, karena memang nggak ada sesuatu yang berat yang dilakukan oleh bapaknya sampai kena apa gitu. Yaudah akhirnya Mbak Harun milih untuk tidak mengingat kejadian itu. Nah, tiba-tiba nih seminggu setelah itu bapaknya itu tiba-tiba beli tanah di atas bukit. Nah, biasanya nih kan bapaknya itu bilang, ini nanti tanah ini kamu yang ngelola, mau dijadikan apa terserah. Nah, waktu itu beli tanah di atas bukit, gak ngerti fungsinya untuk apa. Mbak Harun nih tanya, ngapain Pak beli tanah di atas bukit untuk apa gitu. Udah, ini bukan urusanmu, kamu urus aja urusan kamu. Kalau ini urusan orang tua itu jangan diungkit-ungkit, jangan diikut campurin. Ini urusan orang tua gitu. Jadi Mbak Harun, iya juga sih, ngapain aku mau tahu urusan bapak gitu kan. Ya kalau memang pengen beli tanah di atas bukit ya terserah dia, mau memang mampu kan beli. Yaudah akhirnya bapaknya itu beli tanah di atas bukit yang memang sepi banget ya, nggak ada penduduk waktu itu. Dan di sana katanya nih mau dibangun sebuah rumah dari kayu. Ya Mbak Harun waktu itu nggak ada pikiran yang aneh-aneh, mungkin sang bapak itu mau membangun rumah di sana hanya untuk refreshing ketika weekend, ingin menikmati pemandangan hijau, pemandangan pegunungan atau udara-udara segar pegunungan saat itu, mungkin niatnya itu seperti itu. Tapi ternyata di balik itu semua ada suatu rahasia yang Mbak Harun baru tahu setelah 3 rumah di atas bukit itu berdiri. Nah, setelah rumah
3 rumah berdiri, kesehatan naga ini menurun dan dia itu kayak udah mau ajal gitu kan. Jadi dari kondisinya itu Mbak Harun itu udah ngerasa kayak, aduh, apakah adikku udah segini aja umurnya gitu. Aku masih belum ikhlas mau melepas dia gitu. Tapi penyakit yang udah menggerogoti tubuhnya itu udah sangat parah banget. Dan ya kesehatannya itu udah menurun, kesadarannya juga menurun. Dan setelah itu ada kabar yang sangat mengejutkan, di mana Mbak Harun waktu bercerita ini sambil menangis. Naga meninggal jam 8 malam waktu itu. Dan yang membuat Mbak Harun ini terkejut ya, bapak dan ibunya itu nggak nangis sama sekali kehilangan anak itu. Semakin timbul kecurigaan yang sangat amat besar di pikiran dan hatinya Mbak Harun. Kok bisa sih bapak sama ibu ini nggak nangis sama sekali kehilangan adik gitu. Tapi kan kayak Mbak Harun itu mungkin hanya bisa berpikir positif ya. Kalau dia itu nggak kepengen gitu sampai ada prasangka buruk ke orang tuanya, mungkin saat ini yang mereka perlihatkan adalah mereka pengen kuat, nggak mau nangis di depan orang. Mungkin ketika mereka udah sendiri mungkin bakalan nangis gitu. Tapi nggak tahu kenapa ketika bertemu dengan orang-orang saat itu yang datang untuk melayat, bapaknya ini cuma tertawa, senyum, nggak ada kesedihan atau berat hati kehilangan sang anak gitu. Dan Mbak Harun waktu itu cuma bisa ya udah mendam aja gitu. Ternyata iya bener, ekspresi itu nyata emang dan real banget. Bukan ekspresi yang mana udah dipikir sama Mbak Harun. Ternyata itu ekspresi bapak ibunya yang memang tidak berat sama sekali kehilangan naga. Sejak ke pergian naga waktu itu, Mbak Harun itu udah kayak memendam perasaan aneh kepada bapak ibunya. Karena sepeninggal naga, sebulan setelahnya itu nggak ngerti kenapa ibu dan bapaknya itu memilih untuk hamil lagi. Padahal anak-anaknya itu udah gede banget. Ya nggak ngerti ya, mungkin memang keinginan mereka yang nggak bisa ditolak juga oleh Mbak Harun. Ya udah, mereka berdua nih, Mbak Harun sama adiknya ini cuma bisa bilang oke. Dan beneran, ibunya hamil setelah sebulan naga meninggal. Hamil, terus setahun kemudian lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama Samudro. Nah, Harun itu antara delima, sedih ya, sedih dan juga bahagia karena punya adik baru gitu. Namun yang membuat Harun semakin kaget, adiknya ini ketika usia 3 bulan tiba-tiba jatuh sakit nih adiknya nih. Kena penyakit kulit, kena penyakit gudis, ada aja pokoknya penyakit yang datang gitu. Ya udah akhirnya Mbak Harun waktu itu cuma mikir ini sampai kalau adikku meninggal nih, ini berarti ada apa-apa gitu. Nah akhirnya nggak nunggu lama ya. 2 minggu setelah adiknya jatuh sakit itu memang kondisinya itu udah kritis banget, dibawa ke dokter itu udah dalam keadaan kritis banget. Dan beneran adiknya itu nggak ketolong, si Samudra ini, dan meninggal. Mbak Harun waktu itu cuma
kaget, cuma bisa kaget, nggak bisa ngomong apa-apa. Apa bener ya orang tuaku ini sedang melakukan sesuatu gitu? Karena di antara kami, anaknya ini, 3 orang ini, cuma adik bungsu gitu loh yang kenapa-kenapa gitu. Kenapa kok kita, aku dan adik nomor 2 aku itu nggak ada apapun, fine-fine aja. Akhirnya Mbak Harun waktu itu nunggu setelah adiknya ini meninggal ya, yang Samudra ini meninggal, dapat sebulan, enggak sebulan, dapat 2 bulan. Ini ibunya dan bapaknya itu memang merencanakan mau hamil lagi nih. Bayangin, Mbak Harun cuma, bapak ini stres apa gimana sih? Adik masih 1 bulan, 2 bulan loh, 2 bulan nggak ada, udah mau merencanakan hamil lagi. Nggak apa-apa sih, tapi kalau dilihat secara mata normal, kayak nggak masuk akal, aneh gitu kelakuan mereka berdua. Nah, ternyata bener nih, mereka bapak ibu dari Mbak Harun ini udah merencanakan hamil dan ibunya itu udah hamil setelah kepergian dari Samudra ini. Nggak ngerti kenapa ya kok ibunya ini kayak nggak ada beban sama sekali, kehilangan anak gitu. Nah, akhirnya Mbak Harun yang saat itu kepengen apa namanya, pengen tahu sebenarnya ada apa sih yang terjadi gitu. Dia langsung memberanikan diri untuk ke pantai selatan yang bertemu dengan Pak Kuncen yang bernama Joko itu. Dia harus tahu dong apa sebenarnya niat dari bapak ibunya waktu itu ke sana. Nah, Mbak Harun ini memberanikan diri naik motor ke sana. Nekat nih dia sendirian naik motor ke sana untuk menemui Pak Kuncen Joko. Ya, akhirnya sampailah di sana itu. Dan dia nggak ketemu sama Pak Joko itu tadi. Ternyata kan kalau mau ke sana harus buat janji dulu ya, telepon lah pokoknya. Nah dia itu udah nungguin lah di pendopo punden itu tadi, punden atau pendopo ya itu ya, rumah itu. Akhirnya datang Pak Joko ini, mau sore gitu datang orangnya, kaget dong, loh Mbak yang dulu itu sama Bapak itu ya, apa ya gitu. Nah Mbak Harun ini cuma gini, ya Pak, aku di sini mau minta tolong ke Bapak. Sebenarnya apa yang dilakukan Bapak waktu datang malam itu, Pak Joko itu udah wajahnya itu kayak udah bingung gitu ya mau jawab kayak gimana gitu, karena memang rahasia seperti ini itu nggak boleh sampai diceritakan kepada siapapun gitu, kecuali memang masih kerabat ya. Nah akhirnya karena memang Mbak Harun ini udah khawatir dan pengen stop gitu, akhirnya Pak Joko itu ngasih wejangan gini, sebenarnya yang dilakukan Bapak dan Ibu di sini itu memang meminta kepada Nyi Pingit. Nyi Pingit ini adalah apa ya, sosok gaib yang memang menguasai pulau tersebut, pulau yang ada pundenya itu tadi. Nah, Nyi Pingit itu rupanya itu seperti yang ada di lukisan itu, yang ada di dalam. Nah, bapakmu kesini itu hanya untuk meminta agar apapun yang dia inginkan itu terkabul, dengan catatan dia harus mengikuti syarat-syarat yang memang harus dilakukan saat ritual meminta keberkahan kepada Nyi Pingit ini tadi. Wah, mendengar semua itu langsung Mbak Harun kaget dong. Ya udah, setelah mendengar semua yang terjadi, akhirnya Mbak Harun ini tanya, gimana caranya Pak agar menghentikan
semua ini? Nah, Pak Joko ini berkata, dulu waktu bapakmu ke sini, dia memang meminta keberkahan, intinya pesugihan lah ya, agar dia itu bisa mendapat kekayaan yang fantastis. Ya dengan catatan bahwa dia harus menyanggupi syarat-syarat tertentu, dan setelah semua ritual selesai, kamu tahu kan dia membawa 3 papan kayu. Kayu tersebut memang dipakai untuk membangun sebuah rumah di atas bukit yang memang dikhususkan untuk pemujaan kepada Nyi Pingit. Dan rumah itu tidak boleh disinggahi oleh siapapun. Jadi memang kosongan gitu. Nah, tiap-tiap rumah akan diletakkan kayu yang sudah dia dapat dari sini. Kalau di rumahmu sudah ada 3 nyawa yang melayang, berarti rumah itu udah dibangun semua gitu. Dan sekarang kamu tahu kan, 2 adikmu sudah meninggal, tinggal 1 lagi. Kalau sampai yang 1 ini terlaksana, maka pesugihan ini udah tidak bisa dibatalkan. Pesugihan ini akan merenggut nyawa dari adik-adikmu setelahnya gitu. Akhirnya Mbah Harun gak mau dong. Gimana caranya Pak biar bisa memutus pesugihan ini gitu. Karena waktu itu hanya 3 kayu dan tersisa hanya 1 kayu lagi, kamu harus mengambil kayu itu dan membakarnya sebelum bapakmu mendirikan rumah 1 lagi di atas bukit. Nah, akhirnya setelah mendapat petunjuk dari Pak Kuncen Joko itu tadi, Mbah Harun langsung pulang. Dan kalian tahu, saat pulang, Mbah Harun ini mengalami kecelakaan. Dan dia itu dirawat di rumah sakit. Nah, pihak rumah sakit kan langsung menghubungi keluarga ya. Dan waktu itu memang bapaknya yang menerima kabar bahwa Mbak Harun kecelakaan dan langsung nyamperin ke rumah sakit. Dan saat itu tanya, kamu dari mana? Kok bisa masuk rumah sakit ini? Ini kan jauh. Itu. Nah, si Mbak Harun ini nggak mau berterus terang saat itu karena memang takut rencana terakhirnya ini bakalan gagal karena ulah bapaknya. Nah, akhirnya dia ngasih alasan nih, aku habis main di rumah temenku. Terus waktu pulang aku nggak ngerti kalau memang medan yang aku lalui ketika kesini itu sangat nakutin banget. Ya udah, akhirnya pas ada itu lobang, aku waktu posisi nyetirnya itu kayak cepet banget, akhirnya jatuh deh Pak gitu, alasan kayak gitu. Tapi tatapan matanya bapak si Mbak Harun ini kayak masa sih gitu. Ya udahlah, akhirnya Mbak Harun ini kayak ya udah, percaya iya, nggak percaya ya udah gitu. Nah, setelah itu udah ya, Mbak Harun itu harus dirawat beberapa hari di sana. Nah, bapaknya itu bilang kayak gini, tiba-tiba nyeletuk gitu. Ibumu udah hamil lagi nih, kamu bakalan punya anak gitu. Nah, si Mbak Harun ini cuma ngangguk gitu kan, ngeliatin bapaknya yang senyaman itu ngomong kalau mau punya anak lagi. Mau jawab apa lagi gitu loh kan. Mbak Harun cuma ya ngangguk gitu. Setelah itu dokter datang ngasih surat bahwa Mbak Harun waktu itu bisa pulang. Akhirnya pulang yang bersama bapaknya itu tadi. Nah, ketika pulang nih, tiba-tiba Mbak Harun ini langsung dikunci di kamar
sama bapaknya. Noh, gimana sih bapak ini kok aku malah dikunci, aku lagi sakit gitu. Udah aku tahu niatmu gitu. Bapaknya itu jawab kayak itu, aduh gimana nih, masa iya mau kehilangan adik lagi gitu kan. Aku juga nggak mau misal nanti nih menanggung dosa dari kedua orang tuaku yang sudah melakukan hal seperti ini. Akhirnya ya udahlah, ngasih cara, dia telepon adiknya yang masih sekolah waktu itu, adiknya yang nomor 2 ini. Dia telepon, dia ngasih tahu bahwa kejadiannya seperti ini, dia kecelakaan karena apa, yaitu akhirnya adiknya ini mau bantu ngambil papan kayu ini. Nah, waktu mau nyari papan kayu di kamar orang tuanya nih, ketahuan nih sama bapaknya. Akhirnya dikunci juga nih adiknya. Aduh, mereka berdua dikunci. Tapi nggak kehilangan akal lah Mbah Harun waktu itu. Dia langsung keluar dari jendela, dari jendela, dan kemudian waktu ada kesempatan orang tuanya itu pull up keluar dari rumah, dia ngambil kesempatan nih untuk masuk dari jendela dapur waktu itu, dapur. Karena yang enggak dikunci cuma di dapur biasanya. Nah, akhirnya dia bisa masuk ke kamar orang tuanya dan mengambil kayu itu. Nah, kemudian nih, waktu ngambil kayunya, si Mbak Harun ini tiba-tiba kayak ada apa ya, kayak ada dorongan gitu dari belakang tubuhnya, tiba-tiba kayak didorong orang gitu loh. Didorong orang yang keras banget sampai kelempar dia ke tembok. Duh, aku sampai mikir ya, masa sih ada kejadian yang aneh seperti itu gitu kan. Aku taunya juga di film-film. Ternyata Mbak Harun itu bercerita seperti itu. Kayak ada dorongan itu dari belakang sampai dia itu ngantem tembok. Dah setelah itu dia ngambil kayu itu, dibawa ke belakang rumah dan langsung dibakar tuh kayu. Tapi 5 menit kemudian setelah membakar kayu itu, ada telepon masuk dari pihak rumah sakit bahwa orang tuanya, bapak dan ibunya mengalami kecelakaan dan meninggal di tempat. Aduh, Mbak Harun langsung antara percaya nggak percaya ya mendengar kedua orang tuanya itu meninggal kecelakaan waktu itu. Dan itu meninggal di salah satu tol di Jatim ya. Akhirnya dimakamin. Setelah dimakamin itu ada cerita menakutkan sih. Katanya Mbak Harun, selepas tahlil, selesai tahlil gitu kan. Kalau orang Jawa kan kayak gitu ya. Nggak tahu lagi kalau di luar sana. Kayaknya mau umum deh ya. Tahlil selama 7 hari setelah meninggal gitu. Itu kan setelah tahlil itu di rumah itu tiba-tiba Mbak Harun itu dengar suara orang nyinden dari kamar orang tuanya. Itu kedengeran banget sampai pembantunya itu juga denger suara ini gitu. Kayak nyinden kayak gitu, terus ada yang nabuh gendang gitu. Nah, karena waktu itu penasaran ya, Mbak Harun ini penasaran banget itu suara apa sih? Suara radio atau apa gitu kan? Karena dari kamar orang tuanya, hanya dibuka lah waktu itu, dibuka, lampu dihidupin waktu itu, udah nggak ada gelap-gelapan lah, karena memang takutnya itu kenapa-kenapa gitu kan. Dan ketika dibuka, kamarnya itu nggak ada suaranya. Nah, pas ditutup lagi nih, suara orang nyinden itu kedengeran lagi. Sambil ada gendang itu, suara gendang kayak gitu. Duh, merinding banget waktu itu Mbak Harun itu. Nah, akhirnya karena ketakutan nih, Mbak Harun sama adiknya itu ketakutan, rumah itu dijual. Dan dia
langsung pindah tinggal dengan kakek neneknya. Ya nggak kakek nenek sih, semacam kerabat gitu, tapi udah dianggap sebagai kakek dan neneknya gitu di desa gitu. Akhirnya tinggal sama mereka lah, dan Mbak Harun hidup dengan bahagia bersama mereka. Begitu cerita lengkap dari kejadian mistis pesugihan anak bungsu yang pernah dialami oleh Mbak Harun saat itu. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Terima kasih sebelumnya. Saya ucapkan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.